Anda akan mengikuti Risalah Ramadan RRI Bandung, gerbang menuju rahmat Allah yang penuh berkah dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahra mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar RRI Bandung, alhamdulillah tidak terasa kita dipertemukan kembali di bulan Ramadan yang penuh berkah. Tentu saja di Ramadan tahun ini 1443 Hijriah bertepatan dengan 2022 Masehi, RRI Bandung hadir menyuguhkan acara Risalah Ramadan. Acara ini menemani Anda saat makan sahur. Pendengar, tentu di kesempatan pagi hari ini kami menghadirkan narasumber Insinyur Kiai Haji Muhammad Haitami. Beliau adalah dari Pondok Pesantren Al-Quran Babu Salam. Dan pada kesempatan ini akan mengambil tema tetap produktif di saat puasa. Pendengar, Anda bisa mengikuti kami di RRI Bandung, baik di Pro 1 FM 97,6 MHz dan di Pro 4 AM 540 kHz. Anda juga bisa mengikuti acara kami di RRI Bandung Live YouTube. Baik pendengar, kami perkenalkan narasumber yang alhamdulillah pada saat ini bersama Insinyur Kiai Haji Muhammad Haitami. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik tentunya Pak Kiai. Alhamdulillahirabbil alamin. Sami-sami kumaha damang Pak Encas. Alhamdulillah pangesto. Tema kita di kesempatan yang baik ini tetap produktif di saat puasa. Puasa, betul. Iya. Baik, mungkin silakan Pak Ustadz untuk menyampaikan pemaparannya. Oh iya. Terima kasih Pak Encas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar RRI yang berbahagia, bersyukur Allah memanjangkan usia kita, Allah mengaruniakan kesehatan bagi kita semuanya, sehingga pada hari ini, pada menjelang subuh ini, kita dapat berjumpa kembali dalam acara Risalah Ramadan dari RRI Bandung. Ramadan adalah hadiah terindah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita hambanya. A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semuanya untuk melaksanakan saum, untuk melaksanakan ibadah Ramadan sebagaimana telah Allah wajibkan kepada orang-orang, kepada umat sebelum kalian semuanya, agar ketakwaan kalian meningkat, la'allakum tattaqun, agar takwa kita semuanya ini meningkat. Begitu Pak Encas? Iya, betul. Jadi ibadah saum adalah bentuk, ibadah Ramadan adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Allah memberi jeda, Allah memberi istirahat, Allah memberi variasi di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat, kita punya kendaraan, tentu ada yang disebut dengan maintenance, perawatan. Ya. Ada yang disebut
turun mesin kalau berat. Iya. Nah, demikian juga pabrik-pabrik. Ya, perlu mengistirahatkan mesin-mesinnya. Kemudian karyawan, ya, perlu cuti. Ya. Ini Ramadan adalah hadiah dari Allah kepada kita. Diberi variasi, ya. Supaya apa? Kalau mesin itu supaya tahan lama, supaya tidak cepat rusak. Ya. Nah, demikian juga dengan Ramadan. Agar sesungguhnya kehidupan kita ini senantiasa dapat berlangsung kembali di masa-masa yang akan datang. Pak Encas dan juga pendengar RRI yang berbahagia. Ibadah Ramadan pertama adalah menahan kita, perintah menahan agar kita ini menahan makan, minum, dan juga hubungan suami istri dari terbit fajar hingga saat berbuka nanti. Salah satu dampaknya adalah barangkali kita tentu lapar, tentu haus. Ya. Nah, dan kemudian badan juga lemas. Apakah itu berkonotasi dengan malas-malasan, mengurangi produktivitas kita? Yang tadinya kita ini kalau di pabrik menghasilkan 10 produk, kalau Ramadan karena malas-malasan, karena stamina kita berkurang, terus hanya 5, hanya 4. Saya kira bukan demikian. Ya. Pendengar RRI yang berbahagia, benar ketika kita melaksanakan ibadah Ramadan, memang stamina tubuh kita sedikit berkurang. Kita bisa melihat bahwasanya orang-orang di kantor menjadi lemas. Yang biasanya tidak pernah ke musola kantor, tiba-tiba sekarang jam 10 sudah guguleran. Iya. Begitu ya. Nah, yang di toko-toko yang biasanya mengangkut barang karena Ramadan, kemudian sekarang banyak duduk-duduk saja. Nah, saya kira bukan demikian ketika kita berada di suasana Ramadan seperti sekarang ini. Ya. Di dalam suasana Ramadan yang ada adalah mengatur variasi, ya, mengatur variasi aktivitas kita, ya, mengatur variasi aktivitas kita. Sehingga di sini diperlukan kerjasama antara majikan dengan pekerjanya, ya, diberikan pengertian kerjasama yang baik antara majikan dengan pekerjanya. Kita ambil contoh, ya, kalau di toko-toko, ya, sekiranya toko itu memang pelanggannya banyak, ya, pelanggannya banyak, sedangkan ini Ramadan, nah kita harapkan majikan itu menambah karyawan, ya, menambah karyawan sehingga karyawan yang sedang shaum itu dia tidak harus membatalkan puasanya. Ya. Tetapi memang ada, ya, memang ada kekhususan. Misalkan seorang buruh karena dia harus mengejar target, dia tidak mungkin untuk mengurangi aktivitasnya, juga sehingga dia bekerja keras, maka itu namanya adalah kondisi darurat. Dipersilahkan dia untuk meninggalkan shaum sekiranya tidak mungkin untuk melaksanakannya. Ya. Tetapi kalau volume pekerjaan itu banyak, maka kita berharap majikan itu menambah karyawan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah memberikan variasi kegiatan. Bagaimana? Nah, kesempatan bagi majikan untuk meningkatkan ketakwaan karyawannya. Ya, meningkatkan ketakwaan karyawannya. Kalau biasanya itu untuk beristirahat pukul 11:30 ataupun pukul 12, nah sekarang pukul 11,
ya, pukul 11 sudah diistirahatkan. Ayo sekarang kita masuk ke aula. Ayo sekarang kita ke musola. Untuk apa? Untuk kultum, untuk kajian, ya, untuk tadarus Al-Quran, untuk berzikir, untuk sholat duha, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah upaya meningkatkan ketakwaan karyawan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dengan meningkatnya ketakwaan karyawan, maka etos kerja mereka pun akan semakin baik. Kejujuran akan dapat ditingkatkan. Keilmuan dapat ditingkatkan. Kemudian variasi yang ketiga, bisa saja ya, kita banyak melihat ya, rumah makan Padang karena mereka sadar kalau Ramadan itu omsetnya menurun. Iya. Nah, apa yang dia lakukan? Udah, karyawan diliburkan. Suruh pulang kampung. Ya. Suruh pulang kampung, suruh ngaji aja. Dibayar penuh. Bahkan diberi THR tunjangan hari raya. Ya. Karyawan bisa beribadah penuh di rumah masing-masing. Dan kemudian majikannya pergi ke tanah suci untuk umroh. Subhanallah. Ya. Jadi pendengar RRI yang berbahagia, sangat banyak yang dapat dilakukan ya, untuk meningkatkan ataupun tetap menjaga produktivitas di dalam bulan Ramadan ini. Benar bahwasanya ada sabda Rasulullah, tidur kamu adalah ibadah di bulan Ramadan. Tidur kamu adalah ibadah. Maksudnya apa? Maksudnya daripada ghibah, ya, daripada ngomongin orang lain di bulan Ramadan, janganlah, ya. Maka tidur itu lebih baik daripada berghibah. Ya. Iya. Demikian Pak Encas, saya kira paparan saya pada subuh hari ini. Baik Pak Ustadz, luar biasa. Jadi bisa kita tarik benang merahnya. Tetap produktif saat bulan Ramadan, saat berpuasa ya. Iya. Jadi jangan dijadikan alasan untuk bermalas-malasan. Bermalas-malasan. Banyak hal tentu saja kegiatan-kegiatan Ramadan yang semestinya tidak ditinggalkan. Iya. Jadi tetap salah satunya olahraga ringan. Nah, ya, itu betul. Kemudian juga mungkin bekerja sudah direncanakan. Ya, seperti itu. Baik pendengar, masih banyak tip-tip tentang bagaimana kita mengisi waktu di bulan Ramadan, tetap bekerja. Dan saatnya kita rehat sejenak untuk mengikuti pesan-pesan berikut ini. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Anda tengah mengikuti Risalah Ramadan RRI Bandung, gerbang menuju rahmat Allah yang penuh berkah dunia akhirat. Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Risalah Ramadan RRI Bandung. Alhamdulillah di pemaparan pertama Pak Kiai Haji Muhammad Haitami telah memberikan bagaimana supaya kita tetap produktif di saat melaksanakan ibadah saum. Dan Anda masih
bisa mengikuti kami pendengar di Pro 1 RRI Bandung FM 97,6 MHz dan Pro 4 AM 540 kHz. Serta Anda bisa melihat langsung acara ini di live YouTube RRI Bandung. Baik pendengar, kita langsung ke Pak Ustadz Khaitami yang tentu saja akan meneruskan pemaparannya. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih Pak Anjas dan juga pendengar RRI Bandung yang berbahagia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Insyirah, surah Alam-Nashrah, ayat yang ke-7. Faiza faragta fansab. Apabila kamu sudah menyelesaikan sebuah tugas, sebuah pekerjaan, maka kerjakanlah pekerjaan yang lain. Jadi Islam mengajarkan kepada kita agar tidak santai-santai. Iya. Ya. Faiza faragta fansab. Apabila sudah selesai satu kerjaan, beralih mengerjakan pekerjaan yang lain. Begitu. Kemudian sabda Rasulullah yang sangat terkenal, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Iya. Ya. Jadi sesungguhnya pertama kita harus senantiasa produktif. Kerjakan satu tugas yang lain. Itu. Yang kedua adalah bahwasanya segala aktivitas kita itu di samping kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yang memberi manfaat. Iya. Ya, memberi manfaat kepada orang lain. Ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Pendengar RRI yang berbahagia, nah, detik demi detik kita haruslah senantiasa produktif. Umat Islam dianjurkan untuk bangun malam. Dan Ramadan ini adalah saatnya kita untuk berlatih. Ya. Berlatih bangun malam. Ya. Ayat tentang sholat lail ini sangat terkenal. Ya. Dengan kita bangun malam, maka Allah akan memberikan kita maqamam mahmuda. Ya. Tempat yang mulia. Ya. Tempat yang mulia. Iya. Ya. Bukan saja nanti di akhirat, tetapi di dunia ini orang akan, mohon maaf, menghargai kita. Iya. Tidak menghinakan kita. Ya. Kalau kita ada di suatu tempat, silakan Bapak, silakan duduk di sini. Ya. Kita datang disambut. Ya. Maqamam mahmuda, tempat yang mulia. Karena apa? Mereka melihat raut muka kita. Ya. Raut muka orang yang biasa bangun malam itu beda. Ya. Beda dengan orang yang subrang. Subuhnya keberangan. Ya. Apalagi hobinya begadang. Ya. Kemudian lewat itu tahajud. Lewat itu sholat subuh. Lewat duha. Bangun-bangun sudah mau zuhur. Ya. Beda raut wajahnya. Ya. Nah, dengan raut wajah yang berbeda itu, mohon maaf, orang yang melihat pun akan memandang kita berbeda juga. Jadi kemuliaan itu, ya, salah satunya datang dari situ. Kemudian juga Allah akan menjaga kita dari segala perbuatan yang tercela, perbuatan yang hina. Ya. Otomatis, ya, Allah akan, ya, itu tadi mengangkat makom kita, makom mahmudah. Jadi pendengar RRI yang berbahagia, dengan kita adanya bulan Ramadan ini, dengan adanya sahur, maka kita akan terbiasa, ya, terbiasa untuk bangun malam. Nah, mudah-mudahan ini berlanjut, ya, di bulan-bulan yang lain setelah Ramadan nanti. Jadi kalau Ramadan sudah berhenti, jangan seperti kuda yang lepas Tigedogan. Pusat ini kan begitu. Kalau di Ramadan apalagi di saat makan sahur itu, iya, paling males
Apalagi pada saat sahur pertama, kedua, ketiga itu tidak Rasulullah mengatakan di dalam sahur itu ada keberkahan. Ya. Iya. Ada keberkahan. Berkah itu apa? Berkah itu ziyadatul khair. Manfaat kebaikan yang bertambah-tambah. Saya hanya mengeluarkan sedekah Rp1.000. Kok ternyata kering ada telepon masuk, beli madu. Kering ada telepon masuk, beli buku. Kering ada yang, mohon maaf, manggil ceramah. Yeah. Padahal hanya Rp1.000. Nah, itu berkah. Nah, demikian juga dengan kita makan sahur. Insya Allah makanan yang kita makan itu berkah. Makan cuma nasi dengan tempe, dengan tahu. Kok ternyata menjadikan puasa kita kuat, tetap segar. Iya. Kita tetap bisa beraktivitas. Nah, begitu Pak Ancas. Iya. Kembali Pak Ustadz, ini tentu saja pada saat kita supaya tetap produktif di saat saum. Ini banyak yang beralasan karena udahlah tidurnya aja ibadah, dicatat ibadah. Padahal itu juga akhirnya tidak menghasilkan sesuatu, hanya istirahat. Padahal waktu istirahat tersebut juga dibatasi seperti itu, Bos. Apalagi seorang karyawan seperti itu saja. Iya. Jadi di bulan Ramadan ini Allah memberikan bonus pahala. Bukan saja bonus, dilipat gandakan pahalanya. Iya. Ya, dilipat gandakan pahalanya. Kata Rasulullah di dalam khutbah menjelang berbuka puasa, ya, sedekah Rp1 akan diberi pahala seolah-olah kita itu sedekah Rp1.000. Kita masukin uang kenceleng Rp1.000, ya, maka kata Allah pahalanya 1 juta. Itu pahalanya, ya. Iya. Kita mengaji 1 ayat dihitung 1 surah. Kita membaca Al-Quran 1 surah dihitung hatam 1 mushaf. Sehingga kalau kita bekerja, ya, itu pahalanya juga berlipat-lipat. Apa maknanya? Maknanya marilah kita menggali pahala sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan ini. Karena apa? Karena dosa kita pun banyak, Pak Ancas. Ya, betul. Jangan sampai kita nanti ketika menghadap Allah dibebani dengan berbagai macam hisab. Ini kamu dulu pernah bohong, dihukum oleh Allah. Ini kamu dulu pernah masuk warung makan Darmaji, makan 5 ngaku hiji, dibalas oleh Allah. Ini nafkah kamu kepada istrinya kurang sehingga istri itu susah payah mengatur keuangan, dibalas oleh Allah. Dosa kita banyak. Nah, kalau pahala kita pun banyak, maka hisab kita nanti juga insya Allah cepat. Sehingga kita itu segera masuk surganya. Jangan lama-lama oleh Allah diberi balasan. Aduh, balasan oleh Allah itu jangan diremehkan, ya. Pendengar RRI Bandung yang berbahagia. Seringan-ringannya, ya. Seringan-ringannya dosa itu akan dibalas. Seringan-ringannya siksa neraka itu seperti memegang bara api. Memegang bara api. Pada di cobian, mangga, rokok itu itu seringan-ringannya. Jadi jangan diremehkan. Iya, diremehkan. Nah, sehingga saya sering sedih kalau di neraka nggak apa-apa, anu kasur kemah, Pak Ustadz wailah, mangga abdi mah pada di neraka sareng artis-artis. Sekarang sudah banyak artis hijrah. Iya. Itu. Nah, jadi pendengar RRI yang berbahagia, gunakanlah kesempatan bulan Ramadan ini untuk numpuk-numpuk pahala. Karena apa? Karena Allah membagi-bagikan pahala itu yang sangat besar. Kata Rasulullah, ittaqullah, takutlah kepada Allah.
walau bisiki, walaupun dengan sebiji korma. Ya. Walaupun dengan sebiji korma, maksudnya apa? Jangan menunda-nunda untuk sedekah. Data acan ayah artos 100.000 diangge sedekah, gak usah. Tapi takutlah kepada Allah. Walau bisiki, walaupun hanya sebiji korma. Abdi teh ngan gaduh cai herang saceret bawa ke musola. Abdi ke ngan gaduh eta jeruk 1 biji bawa. Itu yang mau takjil banyak itu nunggu di masjid. Ya. Jadi walaupun dengan sebiji kurma datang ke masjid. Saya ada, ya, ada sahabat yang miliarder kaya, tapi dia itu masuk ke masjid dan membagi kurma dengan tangannya. Ya, dengan tangannya sendiri. Dia datangi orang-orang itu. Dia cium tangannya, ingin keberkahan. Jadi, marilah kita berburu pahala dan tetap produktif di bulan Ramadan ini. Iya. Baik pendengar, luar biasa ya pemaparan dari Pak Kiai Haji Muhammad Haitami bahwa tetap kita harus diisi di bulan Ramadan, jangan sampai disia-siakan. Tentu banyak hal yang kita perbuat yang insya Allah dicatat menjadi ibadah yang berlipat ganda. Subhanallah. Pendengar RRI Bandung dimanapun Anda berada, Risalah Ramadan saat ini sampai di sini dan insya Allah kita jumpa kembali di kesempatan yang lain, tentu dengan narasumber yang berbeda. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya atas minta solihin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah Anda ikuti Risalah Ramadan RRI Bandung. Nantikan acara kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nawir, Kepala RRI Bandung, beserta seluruh unsur pimpinan, angkasawan-angkasawati, dan pengurus Dharma Wanita Persatuan RRI Bandung, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Semoga kita diberi kesehatan dan kekuatan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bersama RRI Bandung, mari kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.